Oke, jadi tujuan sesi sinkronus hari ini itu adalah untuk memberikan bahasan tentang kuis dan diskusi yang kemarin kita udah berikan di e-learning ya, selain yang UTS kemarin. Untuk memastikan secara konsep teori adik-adik juga mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Saya cek dulu, jadi kita kemarin di materi tentang geometri ya, sebelum UTS. Sebentar. Jadi ini adalah yang pretest ya. Baik. Oke. Oke, jadi pretest yang kita kerjakan kemarin itu untuk konsep resampling dan scaling. Jika sebuah citra digital diperbesar 2 kali dari ukuran awalnya, kemudian diperkecil kembali menjadi ukuran aslinya atau awalnya, apakah kualitas citra yang dihasilkan sama atau berubah? Ya. Jadi itu pertanyaannya. Ini jawaban dari beberapa orang ya. Kita akan lihat. Misalkan yang pertama jawaban dari Anissa Apriliani Herman Putri. Jawaban dari Anissa berubah karena apabila sebuah citra diperkecil ukurannya, maka kualitas dari citra tersebut akan berubah dari kualitas awal karena telah terjadi perubahan pada bit citra. Oke, kalau Anissa fokus kepada bagian diperkecilnya tentu berubah. Tetapi tantangan dari soal pretest ini adalah kita menekankan di awal itu sudah diperbesar dulu loh. Jadi harapannya tentu hasil akhirnya ukurannya tidak berubah, tetapi apakah kualitasnya berubah? Jadi citranya diperbesar dulu 2 kali, habis itu diperkecil kembali 2 kali sehingga kembali ke ukuran asli. Nah, kalau jawaban Anissa memang betul berubah, tapi penjelasannya karena apabila sebuah citra diperkecil, iya kalau diperkecil ukurannya maka kualitas akan berubah. Tetapi kan sebelumnya dia udah diperbesar gitu. Jadi yang harus dipikirkan apakah kalau sudah diperbesar lalu diperkecil seharusnya kan tidak ada yang hilang kan begitu ya. Oke, kita lihat jawaban yang lain dari Mahardika Fadullah. Oke, apa jawaban Mahardika? Menurut saya, gambar yang akan dihasilkan akan berubah karena kualitasnya diperkecil. Oke, mirip dengan Anissa tadi, fokusnya hanya bagian diperkecilnya. Kan ukuran nggak berubah setelah diperbesar dan diperkecil. Soal ini menyatakan ukuran akan kembali seperti semula gitu. Jadi jangan fokus sama ukuran diperkecilnya saja. Fokusnya adalah kepada bagaimana resampling itu dilakukan dan resampling yang dalam hal ini digunakan untuk scaling itu bekerja gitu. Kalau hanya fokus sama ukuran diperkecil, tentu gampang sekali menjawabnya bahwa ukuran citra diperkecil tentu kualitas menurun. Tapi ini kan sudah diperbesar dulu lalu diperkecil. Ukurannya sama loh, dalam soal ini ukurannya sama terakhir. Ya. Oke, kita lihat coba adakah yang memberikan jawaban lain. Nabila Agnacelia. Menurut saya, kualitas citra akan tetap sama
walaupun citra tersebut telah diperbesar dan diperkecil. Karena citra terdiri dari penggabungan koordinat-koordinat titik menjadi garis atau kurva untuk kemudian menjadi sebuah objek. Penjelasannya tidak terlalu mensupport jawabannya sebenarnya. Kualitas citra akan tetap sama. Oke, ini jawaban yang totally different dengan temannya tadi ya. Temannya sebelumnya menjawab berubah Pak, tapi penjelasannya kurang pas. Ya, sementara kalau yang ini menganggap bahwa kualitasnya tetap sama. Nah, saya belum menyatakan benar atau salah ya. Tergantung seperti apa. Makanya konsep resampling itu penting untuk di dipaparkan di sini. Jadi jawabannya nggak melulu hanya ukuran kecil maka kualitas berubah. Tidak cukup hanya itu. Coba saya lihat dari Alfiah Akmal. Alfiah Akmal. Berubah. Karena besar kecilnya citra digital mempengaruhi kualitas gambar. Jika semakin besar, citra digital akan semakin meningkat pula keburaman gambar tersebut. Dan selain itu, besar kecilnya citra digital juga mempengaruhi memori. Akan ada penurunan jumlah piksel yang dimiliki tidak lebih daripada jumlah yang ada pada citra asli. Nah, oke. Tapi ini jawaban ini tetap masih fokus sama ukuran. Ya, saya ingin mencari jawaban yang memaknai resampling itu seperti apa. Scaling itu menggunakan konsep resampling. Dan ini menjadi soal diskusi ya, apa bedanya sampling dengan resampling. Ya. Oke, kita cek jawaban berikutnya. Coba kita lihat lagi. Adik-adik melihat ya, layar e-learning-nya terlihat ya? Terlihat nggak? Terlihat. Oke, jadi bisa langsung baca juga selain saya bacakan. Anjas Wiranta Tarigan. Oke. Jawabannya berubah karena letak piksel pada citra asal dan citra yang telah diubah ukurannya akan berbeda. Oke. Padahal di soal tertera ukurannya akan jadi sama. Ya, tapi memang lebih banyak nih kayaknya adik-adik fokus kepada ada perubahan ukuran, Pak. Jadi menganggap itu yang mempengaruhi perubahan kualitasnya sebenarnya. Tapi sebenarnya di soal ini dikasih tantangannya ukurannya akan sama loh, Dek, gitu ya. Itu ya bedanya soal ini. Beda dengan soal kalau menyatakan apakah kualitas citra akan berubah jika ukurannya diperkecil dan diperbesar, itu misalnya. Yakin karena dia diperkecil diperbesar ya berubah kualitas. Tapi yang ini kan tantangannya adalah diperbesar dulu lalu diperkecil menjadi hal yang sama. Apakah kita akan kehilangan sesuatu di situ gitu ya? Oke. Syahrial Ihsani. Coba kita lihat jawabannya. Kualitas citra berubah. Karena ketika citra diubah, maka kualitas juga berubah. Iya, tapi yang berubah apa, Syahrial? Karena ketika citra diubah ya, kalau kata-katanya diubah mulu ya diubah. Jawabannya tentu dirubah gitu jadinya ya kualitas berubah gitu. Oke, Ivana, coba saya lihat jawaban Ivana Puspitasari. Kualitas citra yang dihasilkan akan bergantung pada banyak faktor, salah satunya pada format. Misalnya dengan bitmap akan mengurangi kualitas citra. Oke, memang format berpengaruh. JPEG itu adalah kompres citra, RAW citranya berbeda. Tapi ini kan kita tidak memperhitungkan format. Ini adalah tentang proses perubahan ukuran dari resampling sebenarnya ya. Ya, jadi kualitas citra bergantung pada banyak faktor itu benar, format, tetapi ini tidak menjawab pertanyaan prioritas. Kemudian Adam Suprayogi. Aduh, jawabannya pendek, sama tanpa penjelasan. Nanti kalau sudah sarjana, kalau ditanya sesuatu harus memberi pemaparan sedikit ya. Nggak boleh jawabannya kalau ini nanti lebih baik, soalnya kan BS-BS kalau waktu SD ya, atau waktu di SD kecil gitu kan ya. Kalau nggak pilihan ganda soalnya BS benar salah harus diberikan pemaparan sedikit supaya pemahamannya bisa ditunjukkan. Isnan Hairi Atamimi. Oke, kita lihat. Tergantung pada jenis citra yang akan diperbesar. Jika citra bitmap yang akan diperbesar, maka akan mengurangi kualitasnya.
Sedangkan jika citra vektor yang akan diperbesar, maka tidak akan memenuhi kualitas tersebut. Oke, saya paham. Tetapi fokus pembicaraan pengolahan citra kali ini adalah citra raster, bukan vektor. Ya, kita tidak membahas processing pada vektor. Ya, jadi cuman tidak menuju ke permasalahan yang dijawab saja ini. Tapi memang benar ada pengaruhnya dong. Citra vektor itu berbeda dengan citra raster kita. Bayu Tirta Aji. Berubah karena ada beberapa piksel yang tidak terwakili sebelumnya. Dikarenakan ketiadaan nilai yang diwakili, maka outputnya tidak akan sama. Namun kualitasnya juga bergantung dengan jenis citranya. Apalagi apabila citra bitmap akan berkualitas berubah sedangkan vektor tidak. Oke. Ada hal yang sama dengan jawaban sebelumnya, yaitu tentang jenis citra yang sebenarnya asumsinya tidak saya perhitungkan karena kita tidak membahas citra vektor dari awal. Tapi kalimat yang pertama hampir menuju ke jawaban yang kita harapkan. Walaupun saya nggak tahu apakah Bayu menuju ke sana. Jadi ada beberapa piksel yang tidak terwakili. Nah, itu agak mengarah ke sana tuh. Resampling itu kan urusan wakil-wakilan. Resampling itu urusan memilih mau piksel mana yang dimunculkan sama mau piksel mana yang terpaksa dihapus, itu intinya. Oke, jadi ini ada sedikit mengarah ke sana jawabannya ya, tapi mungkin harus di redaksi jawabannya itu harus di apa namanya, di paraphrase lagi supaya lebih mengena menuju ke arah resampling gitu ya. Oke, ini dari si Bayu Tirta Aji. Kemudian saya cek sedikit lagi deh, nggak semua ya, mungkin saya bisa bacakan. Rizaldi Aidinul Hakim. Jika jenis citra bitmap, ya ini lagi seperti tadi jawabannya. Jadi kita tidak memperhitungkan antara vektor dan sebagainya ya. Karena pengolahan citra vektor tentu berbeda dengan pengolahan citra yang non-vektor. Ashari Widodo. Sama juga ini. Tentang jenis citra ya. Padahal ini di konsep resampling. Oke. Saya kira itu yang mungkin saya bisa tunjukkan dari jawaban beberapa teman-temannya. Memang jawabannya rata-rata berubah. Dan itu memang jawaban yang benar. Ya. Berubah itu pun sebenarnya tidak 100%. Ada hal yang membuat mungkin sama sekali tidak berubah. Secara umum jawabannya tentu berubah. Ya. Nah, ini sangat berhubungan dengan jawaban diskusi. Sekarang yang diskusi yang saya buka nih. Tapi yang diskusi nggak semuanya kemarin menjawab ya. Diskusi. Oke, saya akan share beberapa jawaban. Sebelum saya jawab dengan yang kuis tadi, karena ini berhubungan, nanti kita hubungkan jawabannya seperti apa ya. Saya lihat dulu seperti tadi jawaban dari teman-teman yang kebetulan menjawab diskusinya. Jadi di diskusi ini, saya ingin tahu bagaimana pemahaman adik-adik tentang perbedaan mendasar antara sampling dengan resampling. Ya, karena itu yang menentukan kalau konsep sampling dan resamplingnya bulat, maka adik-adik akan tahu kenapa jawaban yang tadi itu berubah atau tidak berubah gitu ya, yang ketika memperbesar memperkecil di scaling. Oke, jawaban dari Cecep. Menurut yang saya pahami, perbedaan mendasar dari sampling dan resampling adalah sampling proses menentukan warna dari masing-masing piksel dalam sebuah citra. Dalam proses pengolahan citra menggunakan sampling, menggunakan operasi aritmetika. Jadi tidak mengarah ke sana. Resampling adalah proses untuk memanipulasi wujud dari sebuah citra. Perpindahan dari piksel awal, oke, perpindahan. Sehingga dalam proses resampling akan menggunakan operasi geometri. Oke, saya tampung dulu. Dari Ivana Puspitasari, sampling adalah mendigitalisasi nilai koordinat atau arah spasial fungsi kontinu, itu benar sekali,
dari citra natural. Good. Dapat poinnya. Sedangkan resampling adalah mengubah ukuran citra dengan operasi geometri yang dapat membuat perubahan susunan piksel pada gambar. Saat citra mengalami resampling, hasilnya tidak akan sama seperti semula. Oke, itu benar. Oke, lebih harus diarahkan lagi nanti jawabannya, tetapi poinnya agak dapat sedikit di sini ya. Kemudian, resampling yang berikutnya, Tegar Kasih Satria. Menurut saya, perbedaan dari sampling dan resampling, yaitu resampling citra merupakan metode interpolasi spektral. Oke, interpolasi adalah salah satu cara meresampling. Kemudian sehingga menghasilkan nilai baru, benar. Sedangkan sampling adalah proses menentukan warna pada piksel pada citra dari sebuah gambar kontinu. Oke, ini poin mengenainya cukup banyak, tetapi hubungan antara satu dengan yang lainnya tampak belum kokoh. Tapi dari segi membedakan di beberapa hal sudah hampir mengena ya, bahwa sampling itu terjadi pada pemilihan sampel dari gambar kontinu. Ya, itu sudah kena. Kemudian resamplingnya itu adalah interpolasi, tapi dari yang mana nih gitu. Ya, itu belum kelihatan. Kemudian Cita Andika Ramandani. Sampling adalah proses aktif mengumpulkan pengamatan. Aduh, ini benar sih, tapi ini sampling dalam dunia statistik yang mendasar gitu ya. Tidak pada term sampling dan resampling di dunia citra. Resampling adalah metode yang kita melakukan sampling dari data sampel. Oke, ini benar konsep statistiknya dapat. Jadi resampling. Harusnya ada secara harfiah udah bisa nebak. Adalah sampling, melakukan sampling kembali dari hal-hal yang sudah tersampel. Nah, ini jawaban dari Cita. Resampling adalah metode yang memungkinkan kita melakukan sampling dari data sampel, bukan dari populasi. Sementara sampling dari populasi, tapi itu kan jawaban statistiknya. Tapi di Citra seperti apa gitu ya? Saya butuhnya di Citra. Oke, kemudian Alfiah Akmal. Sampling pengolahannya menggunakan operasi aritmetika. Sebenarnya tidak. Sedangkan jika resampling itu operasi geometri. Oke. Kurang mengena. Perbedaan sampling dan resampling yaitu menentukan warna pada piksel tertentu pada citra sebuah gambar kontinu. Ya. Sedangkan resampling transformasi dari input citra nilai piksel output citra. Oke. Dan mempengaruhi kualitas citra. Oke, ya beberapa jawabannya memang harus diarahkan ya. Coba ini yang paling bawah deh. Siraj Mahardika. Menurut saya, perbedaan sampling dan resampling. Sampling merupakan proses penentuan warna piksel tertentu suatu gambar citra dan diubah menjadi bentuk digital. Oke, dari natural ke digital sampling. Sedangkan resampling merupakan proses perubahan terhadap ukuran piksel suatu gambar. Ya, tetapi tidak terjawab apa bedanya gitu ya. Rian Fernanda, menurut saya perbedaan utama sampling. Sampling adalah proses perubahan citra kontinu menjadi citra digital. Oke, benar. Sedangkan resampling sebuah proses transformasi dari input citra masukan menjadi input citra keluaran. Ya, oke. Tapi nggak dapat lah poin itu ya. Kurang dapat keywordnya. Oke, saya kira itu jawaban dari beberapa teman ya yang sudah berpartisipasi aktif di diskusi. Nah, sekarang saya akan memberikan gambaran seperti apa sebenarnya sampling dan resampling. Jadi untuk tahu resampling, Anda harus paham betul sampling, dan sampling itu ada di pertemuan kedua, ya, sampling dan quantization. Sampling itu dilakukan itu di awal ketika citra natural harus diubah menjadi citra digital. Ya, dan adik-adik sudah tahu kenapa perlu disampling, kenapa perlu diambil sampelnya, karena citra natural itu kontinu dari sekian hal.
Silahkan lihat materi pertemuan yang pertama dan kedua. Sehingga perlu disampel. Namanya sampel mewakili. Ngambil titik-titik yang akan menjadi piksel digital Anda. Itu sampling dilakukan di awal. Jadi konsep sampling lebih kepada konsep pembentukan citra digital dari citra natural. Saat kamera itu ngejepret, saat scanner itu ngambil gambar dari dokumen, itu nge-sampling pertamanya. Nah, resampling itu artinya melakukan sampling kembali. Karena resampling. Kita mau milih-milih lagi sampel. Dari mana? Dari sesuatu yang sudah tersampel, yaitu dari sebuah citra digital. Ya, jadi maksud jawaban teman-teman tadi yang bilang bahwa kalau resampling itu dari citra input digital menjadi citra output, ya benar, tapi di mananya gitu ya. Nah, kalau itu dulu saya bahas, berarti sampling itu dari citra natural ke citra digital pertama kali, sementara resampling dari citra digital apapun itu menjadi citra digital lain, tapi disampel kembali. Sehingga dikenal dengan istilah resampling. Nah, sekarang pertanyaannya di mana proses itu bisa terjadi? Yaitulah proses meresampling, mengambil sampel dari citra yang sudah digital menjadi citra digital lainnya. Tadi teman-temannya bilang dari citra digital input menjadi output, ya tentu karena proses. Itu terjadinya saat Anda melakukan scaling. Ya, kenapa? Karena scaling itu kan tujuannya mau nge-zoom, mau nge-shrink. Zoom positif, zoom negatif, memperbesar, memperkecil. Untuk bisa memperbesar informasi, kita harus nambahin. Untuk bisa mengurangi informasi, kita harus ngurangin sampel. Nah, pengertian informasi di sini adalah apa? Ya, jumlah piksel sampel yang menjadi data digital. Ya, awalnya ketika nge-sampling, Anda ditanya, punya berapa data warna, bahkan anggap aja warna. Nggak terhingga, Pak, kan gitu jawabannya. Dunia kontinu itu tidak bisa dihitung. Tetapi langsung disampling harus terhitung. Nah, mulailah ngambil sampel. Ambil aja 1000 titik, Pak. Itu sampling. Sehingga Anda menghasilkan citra digital 1000 titik. Misalnya gitu ya. Nah, sekarang adik-adik, sudah jadi 1000 titik. Sudah jadi citra digital. Anda pengen mengubahnya lagi. Pengennya 1000 titik, Pak. Pengennya 500 titik. Jadi bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, itulah resampling. Dan itu konsepnya saat Anda melakukan scaling. Awalnya Anda sudah punya sampel 1000 titik. Tiba-tiba pengennya 2000 titik. Maka Anda melakukan zoom. Itu terjadi saat Anda melakukan zoom. Nah, masalahnya gimana? Orang awalnya 1000 titik, sekarang jadi 2000 titik. Kan aneh toh? Nambahin gitu. Dari mana dapat tambahannya? Memang dari awal tuh Anda punya 1000. Beda sama yang sampling pertama. Punyanya tak terhingga, jadikan 1000. Nah, sekarang dari 1000 menjadi 2000, harus difikirkan 1000 titik baru itu datangnya dari mana? Sementara Anda bergerak dari cuma 1000. Nah, itulah konsep zoom. Scaling positif. Sementara kalau shrinking atau zoom negatif itu memperkecil dari 1000 jadi 500. Ini terlihat gampang, tinggal dibuang Pak sebagian gitu. Oke, tinggal dibuang. Tapi hati-hati metode pembuangannya seperti apa. Nah, jadi itu perbedaan sampling dengan resampling. Dan sekarang yang bisa menjawab pertanyaan pretest apakah kualitas berubah, itu adalah tergantung. Saat Bapak memperbesar, pakainya metode apa? Interpolasikah? Replikasikah? Nah, itu tadi jawaban temannya kan, dia bilang nge-resampling itu interpolasi. Boleh salah satunya. Ngereplikasi juga boleh. Nah, tergantung itu. Kalau ketika memperbesar Anda menggunakan konsep replikasi piksel, karena dari 1000 titik jadi 2000 titik, caranya kan paling mudahnya apa? Diduplikat kan? Dia jadi 2000. Ya udah diduplikat jadi 2000. Setelah itu, setelah 2000 titik, dikembalikan lagi menjadi 1000 titik. Dengan cara membuang tentunya, tidak ada pilihan yang harus dibuang. Dan yang dibuang itu kebetulan adalah mereka yang awalnya diduplikat,
Berarti kualitasnya berubah apa tidak? Ada yang bisa jawab? Seolah-olah tidak berubah ya. Seolah tidak berubah karena anggap saja gini, Anda punya 1000 data, dijadikan 2000 data, nambahin 1000 yang baru. Kemudian dikurangi lagi, jadikan 1000 lagi. Yang dikurangi itu pas banget yang tadi bertambah. Maka Anda akan kembali seperti aslinya. Hanya saja itu dengan kondisi khusus ketika pembesaran piksel di awal dengan metode replikasi atau apapun itu, kemudian dibarengi dengan pembuangan ketika shrinking sama persis. Artinya piksel yang baru yang akhirnya hilang. Nah, kalau itu tidak bisa dijaminkan, maka tentu akan terjadi perubahan pada kualitas citranya. Ya. Nah, sekarang saya kasih pakai gambaran deh. Supaya ada gambaran, saya buka pen. Ini ya, sebentar adik-adik ya. Oke. Jadi ini hanya pengayaan materi yang sebelumnya ya, karena sekarang kita sudah harus ke pertemuan 8 sebentar lagi. Oke, jadi ini saya share ini visualisasi supaya Anda bisa mendapat pengayaan dari, sudah kelihatan layar pen saya ya. Oke, jadi contoh nih adik-adik ya. Ini citra natural. Citra natural saya gambarkan dengan gambar bintang deh. Ya, ini kondisi di alam. Ya, kemudian adik-adik pengen mengcapture ya menjadi digital. Kan seolah-olah saya harus, kalau digital saya harus punya batas dong, batas pengamatan dong ya. Kan begini. Nah, ketika citra digital ini terbentuk, ya, adik-adik kan melakukan sampling. Ya toh, dengan cara memutuskan di bagian mana saja adik-adik akan mengambil sampel. Contoh ya, bintang ini akan saya gambarkan dengan pixel 5x5 deh. Kan ini mensampling. Tapi nanti ganggukan ya, gambar bintangnya hancur banget. Ini hanya sekedar contoh visualisasi saja. Supaya gambar bintangnya nanti tetap cantik ya, ya adik-adik harus ngambilnya nggak cuma 5x5 pixel seperti saya dong ya. Ngambilnya ya 1.000.000 kali 1.000.000 gitu namanya. Sampelnya tinggi. Nah, ini 5x5. Ya. Adik-adik harus mengambil sampel, contoh ya misalkan. Ini kan bintang di sini, Dek. Saya warnain hitam deh ya, walaupun nah gini. Oke. Nah, sekarang ketika ini gambar asli si bintang. Adik-adik di sini mensamplingnya pertama kali. Jadi kamera adik-adik atau sensornya yang mensampling kan. Sensor kan ada strip, ada ray kan udah dijelaskan tuh di video. Maka gambar bintang ini harus diputuskan. Misalkan area yang ini adik-adik, yang ujung ini. Area yang di tengah atas itu kan mengandung titik bintang sebagian dengan titik background. Adik-adik harus putuskan itu akan menjadi bintang atau background. Kenapa? Karena kan di situ samplingnya cuma satu, ambil titik satu sampel. Nah, asumsi misalkan ya, Pak, asumsinya kalau kamera sensor saya mengcapture cukup besar bintang, berarti itu bintang, Pak. Oke, berarti yang mana aja deh? Ini udah pasti bintang. Ini bintang, berarti ini kena nih. Ini bintang nih. Ini bintang. Kena sampai kan pixel sekarang, kotak dia jadinya. Lalu ini bintang juga deh Pak, ini. Lalu yang mana deh? Yang ini bintang nggak? Yang sudut kiri? Yang sudut kiri saya anggap bintang juga. Oke. Kemudian yang mana? Ini. Ya. Nah, harus terambil, nggak mungkin nggak ini mensampling. Kayak gitu jadinya bintangnya. Ya sudah, mau gimana? Ini kan gambar jelek saya ya. Kalau misalkan Anda mau bikin contoh bagus, bagi lagi tuh supaya detail gitu ya. Nah, ini sampling pertama kali. Awalnya bintang itu punya informasi tidak terbatas. Sekian informasi titik pengamatan. Sekarang titik pengamatan adik-adik di citra digital hanya boleh 25 titik, yaitu 5x5 itu. Ya.
Nah, itu selesai sampling. Sekarang mau meresampling, ada mau membuat ini misalkan menjadi 2 kali lipatnya. Misalkan menjadi 10 kali 10. Ya toh? 5 ditambah kolom dan baris. Nah, itu artinya adik-adik harus menyisipkan poin yang awalnya kan begini. Awalnya kalau dari segi baris ya, dari A ke B, dari ujung kiri sampai ujung kanan bintang. Adik-adik itu kan mengambil berapa titik piksel? 5, karena 5 sampel saya di sebelah. Ya, contohnya saya tandain ya. Adik-adik ngambilnya ternyata di titik ini 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, saya nggak imbang. 5 titik dari kiri ke kanan yang awalnya continue, jumlahnya tidak terbatas pengamatan Anda dari bintang kiri ke kanan, sekarang hanya direpresentasikan oleh 5 piksel di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu sampling. Nah, sekarang kalau mau adik-adik menambah jumlah sampel dengan cara meresampling, dalam hal ini ngezoom, ya, maka jumlah sampel si bintang ini saya tambah menjadi 10 misalkan. Tentu ngambilnya kan harus representatif. Di antara ini saya tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5. Enggaklah jadi 10 gitu ya. Ya, itu artinya adik-adik harus menyisipkan kan? Menyisipkan piksel-piksel baru di antara yang sebelumnya ada. Situ 1. Sorry. Ini konsep ngezoom ya. Situ 2. Nah, terus. Nah, saya sengaja pecah gini supaya adik-adik tahu. Ini ngezoom. Tuh. Ya, itu baru ke arah horizontal. Jadi, adik-adik harus menemukan nilai-nilai baru untuk area ini, adik-adik. Ini mau diisi berapa, Pak? Karena ini saya sedang memperbesar diri saya dari kiri ke kanan. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tentu satunya lagi di sini. Tuh. Sudah. Itu baru memperbesar satu dimensi. Namanya ngezoom 2 kali, kan imbang baris dan kolom. Berarti ini juga yang terjadinya dari arah sini juga sama deh. Ini berarti harus disisipin Z. Nah, lalu ini lagi. Z. Tuh. Udah terbayang kan? Maka di akhir adik-adik akan punya piksel berukuran 25 kali 25. Benar nggak? Nah, sekarang yang arah ini juga sama, Dek. Harus dipikirkan. Ini. Tuh, ini mau diisi berapa? Ini mau diisi berapa? Lihat, sekarang bintang adik-adik ada di mana? Udah tersebar ya? Bintang hitam itu udah tersebar. Karena dia membesar. Nah, kalau dilengkapi, ini garis-garisnya harus lengkap. Jadi adik-adik sekarang punya piksel ini. Sorry. Yang biru-biru. Yang biru-biru kotaknya adalah tugas adik-adik untuk menciptakan nilai baru. Itulah, ya sorry ini miring-miring gambar saya. Itulah yang disebut dengan meresampling. Dalam hal ini, menambah jumlah sampel. Dalam kasus ini ya, ngezoom itu menambah. Jadi ini adik-adik harus isi semua. Yang biru-biru ini belum punya apa? Belum punya nilai. Ini mau berapa? 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 Belum punya. Apalagi ini semuanya belum punya nih. Bisa dipahami? Yang piksel aslinya itu ada udah lihat tadi yang saya geret-geret hitam-hitam. Nah, disinilah muncul konsep pertanyaan. Oke, secara teori zoom saya berhasil Pak menjadi 25. Sorry, 10 kali 10. Kok tadi saya ngomongnya 25 kali 25? Dari 5 kali 5 menjadi 10 kali 10. Nah, sekarang udah dapat 100 data, ada sekian datanya nggak punya informasi karena ciptaan baru. Itulah meresampling, menciptakan baru, dalam hal ini menambah. Karena baru ngomongin zoom. Caranya untuk mengisi nilai itu pilihannya ada 2, yaitu melakukan replikasi piksel atau melakukan interpolasi. Kalau replikasi berarti simpelnya gini, Dek.
setiap ada pengembangan tambahan piksel, itu replikat dari yang sebelahnya. Ya, contoh ya. Kalau yang ini adalah ini background, maka ini background, ini background, ini background, ini bintang, itu maunya. Yang ini misalkan ini background, ini bintang, ini ikut bintang, ini bintang, ini ikut bintang, ini bintang, ini ikut bintang. Itu replikasi. Ya, meniru sama persis piksel yang diduplikat menjadi 2 kalinya atau 3 kalinya terserah. Bisa dibayangkan? Nah, sementara ada satu konsep lagi yaitu interpolasi. Interpolasi menyatakan begini. Kalau ini piksel background yang warnanya tertentu, sini ya. Sorry, apa yang saya lakukan? Jebol ini. Misalkan Anda punya piksel nilainya ini ya, ini nggak bisa pakai biner. Ini contoh saya terlalu biner. Nggak asik untuk interpolasi. Yang cocok gini. Misalkan ini punya grayscale nilainya 20. Lalu yang sebelahnya, tetangga sebelumnya itu misalkan adalah 100. Ketika dilakukan zooming, memperbesar, maka yang tengah-tengah biru ini butuh nilai. Kalau replikasi, maka yang biru ini akan mengambil bisa 20, bisa 100. Dia mereplikat sebelahnya. Tetapi kalau interpolasi, dia akan mengambil hasil interpolasi dari 20 menuju 100. Jadi berapa, Dek? Misal 60 dong. Kan rata-rata adalah interpolasi yang paling sederhana. Dari 20 ke 100, dia ngambil tengah-tengahnya 60. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sampel-sampel baru ini bisa menjembatani gradasi yang cukup natural antara piksel-piksel asli sebelumnya yang dipisahkan. Nah, kalau yang duplikasi itu cenderung membuat pecah itu lebih cepat. Kan istilah kalian pecah, gambarnya pecah gitu kan. Itu karena proses resamplingnya kurang natural. Contohnya dengan menduplikat. Kalau menduplikat, cepat banget pecah. Karena satu piksel berkembang menjadi 4 kotak. Kalau ngeduplikat kan yang 20 ini misalkan yang di ujung deh ya. Ini akan terduplikat dengan sempurna di sini, di bawahnya juga iya, di diagonalnya juga iya. Jadi seolah-olah 20 yang awalnya 1 piksel menjadi 4 piksel. Nah, jadi adik-adik membayangkan kan, itulah konsep pecah. Karena sebenarnya bukan pecah. Yang Anda lihat itu kotak piksel yang tambah duplikat gitu loh. Ketika nge-zoom. Nah, itu karena pakai konsep duplikasi. Tapi kalau konsepnya interpolasi, kita berusaha pembesaran kotak piksel itu tampak lebih natural, sehingga warnanya jangan duplikat begitu saja, tetapi disesuaikan, diinterpolate dengan tetangga kirinya. Jadi yang ini dapatnya 60, jadi antara 20 ke 60, kan kotaknya nggak natural, jadi pecah sedikit kecil-kecil. Nah, itulah konsep resampling saat menambah piksel, menzoom. Nah, sekarang kebalikannya gimana? Resampling juga bisa dilakukan dengan mendown sample. Tadi kan up sample tuh menambah jumlah. Sekarang mengurangi, yaitu ketika nge-shrinking, meng-zoom negatif. Caranya lebih gampang, kan tinggal dibuang. Ya toh? Tetapi dibuangnya itu kan nggak mungkin gini ya, Dek. Misalkan, Pak, ini udah 100 kali 100 ya, seperti soal Bapak, dia udah dibesarin gitu ya. Lalu sekarang katanya dikecilin lagi menjadi seperti semula. Jadi berapa, Dek? Jadi 5 kali 5 dong, Pak, harusnya. Lalu gimana? Ya udah jadi 5 kali 5, gampang, Pak. Ambil aja yang ini nih 5 kali 5. Set. Masa gitu? Enggak dong. Itu namanya nge-crop. Bukan nge-shrinking. Kalau adik-adik lakukan seperti ini, seolah-olah teori resampling menyatakan bahwa saya mengurangi piksel. Benar. Tapi ya ini konsepnya cropping. Anda kan nggak mau gambar digital pacar Anda tinggal hanya tampak kuping aja. Maunya ngecilin malah nge-crop kuping doang yang diambil. Yang namanya ngecilin ya tentu ngecilin dengan sampel yang representatif dong. Jadi Anda harus mengembalikan ini dengan cara membuang sampel-sampel yang representatif untuk dibuang. Jadi ya wajarnya ini namanya sampel kan harus mewakili. Ya udah dibuang Pak lagi ini. Ini nggak ada lagi, ini nggak ada lagi. Nah, inilah konsepnya. Tuh. Tuh. Ya.
Jadi sekarang Anda mengembalikan dirinya lagi, ini jadi kecil lagi. Sorry, ini gambar saya nggak bagus lagi jadinya. Ya udahlah, Anda paham lah ya, ini didempetin lagi semuanya. Sehingga citra Anda kembali menjadi berukuran 5 kali 5. Nah, ini baru yang arah ini ya, yang arah horizontal ya. Lalu yang ini juga sama. Tuh, hilang kan? Nah, ini jadinya mendekat, deh. Ya, dan seterusnya. Anda bisa membayangkan gambarnya. Jadi yang awalnya besar jadi 100 kali 100, kembalilah dia menjadi 5 kali 5. Nah, sekarang baru bisa membayangkan pertanyaan yang pretest. Kualitasnya berubah nggak? Anda akan sekarang tahu bahwa itu tergantung dari metode Bapak ketika memperbesar dengan memperkecil. Tergantung lokasi piksel yang ditambah dan lokasi piksel yang dibuang berikutnya. Kalau kebetulan Bapak pakai metode yang identik berpasangan ketika ngezoom dengan nge-shrink, proses pengambilan sampel yang ditambah dengan yang dibuang itu sisipannya lokasinya sama, maka jawabannya tetap tidak berubah. Ya namanya ditambahin yang itu lalu yang ditambah itu dibuang lagi. Tetapi kalau itu tidak dipastikan sama, misalkan ketika ngezoom pakainya metode ini penyisipan piksel dengan posisi yang begini, memperbesarnya. Lalu yang ketika mengecilkan Anda malah memotong hal-hal yang lain. Walaupun ukurannya kembali normal seperti aslinya, kita tidak tahu sampel mana yang akhirnya ditambah lalu menghilang, atau setelah ditambah dia tetap di situ. Bahkan yang dulunya tidak ada jadi ada, atau sampel mana yang awalnya memang tidak ada tetap tidak ada. Itu adik-adik. Jadi itulah yang memberikan jawaban bagaimana melakukan sampel dengan resampling kepada dua metode tersebut gitu ya. Yang mempengaruhi kualitasnya adalah perbedaan ketika memilih sampel dengan metode mengenerate sampel atau mengurangi sampelnya. Kalau itu istilahnya adalah dualisme, saling meniadakan, yang awalnya diciptakan lalu ditiadakan kembali, kemungkinan kualitasnya tidak ada yang berubah. Dengan benar-benar memastikan yang mana yang muncul baru, yang mana yang hilang. Tetapi kalau berbeda sedikit, dari yang awalnya diciptakan baru ditambah kemudian yang dikurangi hal yang berbeda lagi, maka bisa jadi ia berbeda. Itu. Ya. Nah, sampai di situ dulu ada pertanyaan, kira-kira sudah bisa mendapat jawaban yang lebih pasti gitu ya dari ide-ide kalian yang tadi sebenarnya udah ada yang terlihat tapi belum terarah gitu ya. Dari konsep sampling, resampling, kemudian scaling. Jadi scaling itu hanya aplikasinya sebenarnya. Konsep besarnya adalah sampling dan resampling. Ya, scaling salah satu yang mengaplikasikan resampling atau terpaksa melakukan resampling karena men-scaling mau nambahin ukuran piksel, jumlah piksel dari sesuatu yang sudah terbatas. Beda sama sampling pertama kali. Sampling pertama kali itu kerjanya dari yang tidak terbatas menjadi dikurangi. Kalau scaling pilihannya bisa dua. Gitu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan sesaat. Oke, jadi tidak ada pertanyaan ya. Adik-adik sudah paham tentang pretest dan kuis, sudah memahami. Itu sebenarnya inti dari setengah kuliah kemarin itu dari segi bagaimana Anda memproses piksel, menambah. Cuman memang tidak ada hubungannya sih dengan aritmetika memang. Kenapa? Karena kalau aritmetika itu Anda nggak menambah piksel baru, tapi mengubah nilainya iya. Kalau yang geometri scaling ini memang Anda menciptakan data baru atau membuang data sampel. Nah, ya. Kalau yang aritmetika kan enggak, jumlah data sampelnya tetap tapi nilainya dirubah, ditambah, dikurang. Kalau yang geometri khusus pada bagian scaling, itu jumlah sampelnya dirubah, mau ditambah atau dikurangi, mau di zoom, mau di shrink. Sehingga dialah yang mengaplikasikan paling utama konsep resampling. Ya, mengubah nilai sampel atau mengambil kembali sampel. Dan sekali kita melakukan sampling, kita nggak bisa lagi kembali ke data asli di natural, kecuali mengcapture ulang. Kalau mengcapture ulang citra, ya nggak mungkin sama hasilnya sama persis dengan yang di-capture sebelumnya. Anda nggak mungkin bisa memfoto sesuatu, walaupun itu diusahakan sama persis kondisinya sama, nggak mungkin.
Sekali sudah di-capture menjadi citra digital, maka pengolahan atas citra digital itu hanya dilakukan dengan resampling. Tidak mungkin Anda dibawa kembali kepada natural scene-nya lagi. Nggak mungkin. Jadi bekerjalah hanya pada citra digital yang sudah ada, dan itu berarti tidak melakukan sampling, tetapi resampling, karena Anda mensampling dari sesuatu yang sudah sampel sebenarnya. Ya, jadi pengolahan citra digitalnya itu resampling. Capturing-nya sampling. Oke, saya kira itu cukup untuk memastikan Anda punya penguatan sedikit di sana. Sementara untuk materi pertemuan 8, seperti biasa itu sudah tersedia di e-learning ya. Adik-adik akan masuk ke pembahasan tentang neighborhood operation. Jadi sekarang sudah mulai mengolah pixel dengan tetangga-tetangganya, tidak hanya satu pixel saja ya. Jadi pertemuan ini ada dua bagian ya, filtering bagian satu, kemudian filtering bagian kedua. Ya. Nah, yang bagian satu dulu dilihat di pertemuan 8 di e-learning. Setelah itu seperti biasa, mulai dicoba-coba kira-kira bagaimana mengimplementasikan itu ke dalam proyek PCD adik-adik. Ya. Oke. Nanti kalau ada sesuatu saya akan kembali sediakan sesi untuk memastikan pemahaman adik-adik pada konsep-konsep fundamentalnya. Ya, sehingga pemahaman teoritisnya bisa mendukung yang praktisnya gitu. Oke adik-adik ya, jadi itu apa namanya, penguatan yang saya bisa berikan di pertemuan sinkronus ini khusus untuk memastikan pemahaman adik-adik tentang materi sebelumnya bisa ditambah. Dan tetap saya pesankan, jangan sungkan-sungkan jika ada pertanyaan, itu bisa mengirimkannya lewat grup WA dulu, untuk saya lihat apakah saya perlu diskusi tambahan tentang ini gitu ya. Nanti saya akan kasih sesi seperti ini juga kalau memang perlu, supaya saya yakin adik-adik bisa menangkap video yang kita berikan. Karena di materi e-learning video juga ya pemaparannya ya sudah seperti orang mengajar seperti biasa gitu ya. Oke, nanti ditunggu kalau saya misalkan ada diskusi atau apapun tentang topik selanjutnya, untuk saya bisa melihat seberapa pemahaman adik-adik itu terlihat dari bagaimana adik-adik memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Oke, saya ucapkan selamat belajar untuk materi pertemuan ke-8, ya ke-8 dulu ya, walaupun nyambung ke-9 karena itu bagian 2-nya dari neighborhood operation. Saya akan kabari jika nanti ada diskusi yang harus dilakukan di e-learning pertemuan 8 khusus untuk neighborhood operation. Saya kira itu, kecuali jika ada adik-adik yang ingin disampaikan atau ditanyakan kembali. Tidak ada ya. Oke, dari segi pengumpulan UTS saya kira lengkap. Satu yang belum ini memang karena Dek Wahyu ini tidak dari kelas IPD asli ya. Dia dari pertukaran Merdeka, sedang menyusulkan karena bergabungnya agak terlambat. Kemudian nanti usahakan kalau yang diskusi itu semuanya ikut berdiskusi ya, karena saya juga mendata partisipasi di diskusi. Oke. Pretest kemarin ada sebagian yang mungkin terlewat, tapi nggak apa-apa, nanti akan ada assignment lain untuk memastikan. Tapi mohon jangan sampai semuanya kosong. Kemudian absensi juga jangan sampai malah kosong semuanya. Kalau kosong semuanya ya saya nggak bisa menambahkan apa-apa nanti ya. Saya kira itu saja untuk pertemuan siang ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar, melanjutkan ke pertemuan ke-8. Jangan lupa mengisi absensi pertemuan hari ini. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.